Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Di video kali ini masih lanjutan dari perjalanan Jakarta Dieng. Gak terasa, ini sudah hari ketiga kita di Dieng. Agak sedih juga nih, karena malam ini malam terakhir kita liburan di Dieng Wonosobo. Mudah-mudahan next kita bisa kembali lagi ke Dieng. Nah, ini kita sudah sampai di Wonosobo, tepatnya di Eagle Hotel Wonosobo. Hotel ini rate-nya sekitar 500 ribuan. Lokasinya juga sangat strategis, dekat alun-alun Wonosobo. Buat cari makanan pun gampang, karena sudah berada di kota Wonosobonya nih. Untuk area parkirnya sih tidak terlalu luas. Tapi tenang aja, ada security yang akan membantu parkir kendaraan kita. Nah, ini aku lagi nurunin barang, dibantu juga sama bapak security-nya. Beneran deh, ini bapaknya helpful banget. Setelah nurunin barang, kita lanjut ke lobby nih untuk check-in. Eagle Hotel ini untuk area lobby, area restoran, dan liftnya itu terpisah-pisah. Dan ini area di dalam lobinya, terdapat hiasan lampu gantung. Dan ada mini galeri yang menjual oleh-oleh atau souvenir khas Dieng. Terus ada sofa-sofa juga buat kita menunggu. Untuk desain lobinya minimalis tapi kelihatannya tuh cakep, simple gitu. Sekarang aku sudah check-in, sudah dapat kunci kamar. Kita mau langsung menuju ke kamar. Di sini ada lift. Liftnya sih hanya satu. Berhubung kemarin nginepnya lagi sepi, jadi nggak terlalu lama nunggu liftnya. Kamar kita berada di lantai 5. Malam ini kan malam terakhir kita di Wonosobo. Jadi kita hari ini khusus staycation aja, istirahat. Paling nanti malam kita mau keluar ke arah alun-alun untuk cari makan malam. Kita dapat kamar di 512. Tipe kamar yang kita tempati kamar eksekutif. Harganya sekitar 1 jutaan. Sudah sama sarapan untuk 2 orang. Untuk ranjangnya nih king size. Terus di ranjangnya terdapat tambahan sofa juga. Jadi bisa buat duduk-duduk. Terus kasurnya kan lumayan lega nih. Jadi kalau teman-teman yang nginep bawa anak-anak kayak kita, lumayan lega kasurnya. Terdapat 4 buah bantal dan di pojokan terdapat 2 kursi dan 1 meja. Di samping tempat tidur terdapat nakas. Kita dapat komplementari teh, kopi, gula, 2 botol air mineral, teko listrik, dan ada 2 buah gelas. Dan di bawahnya ini terdapat laci juga. Untuk televisinya sudah smart TV ya, terus sudah ada akun Netflix-nya. Dan ini ada snack bar, ini gratis ya teman-teman. Tuh lumayan banget kan buat anak-anak ngemil. Di kamar ini juga terdapat telepon ya. Mejanya ini banyak laci-lacinya. Tuh, kita bisa menaruh barang-barang kita di situ ya. Tapi kalau aku jarang naruh barang-barang di laci. Takutnya malah ketinggalan. Dan ini laci di sudut tempat tidur. Dan di kamar ini juga terdapat meja rias atau meja kerja. Dan ada 1 botol air mineral besar, itu berbayar ya teman-teman karena ada label harganya. Di kamar ini juga difasilitasi dengan AC karena daerah Wonosobo itu udah lumayan panas udaranya. Terdapat juga arah kiblat di dalam kamarnya. Dan ini untuk lemarinya. Terdapat beberapa gantungan baju dan di bawahnya ada set deposit box, ada laundry bag juga, dan kita dapat 1 pasang sendal. Info resepsionisnya dari peraturan manajemennya itu semua disediakan satu-satu, tapi kalau kita mau minta lagi itu bisa.
Tipe eksekutif ini terdapat balkon. Balkonnya nggak yang luas-luas banget, tapi dari balkon sini kita bisa melihat pemandangan ke arah jalan dan bukit-bukit. Masya Allah, indah ya pemandangannya. Sekarang kita lihat untuk kamar mandinya. Kamar mandinya nggak kalah cakep sama kamarnya. Desainnya juga modern minimalis. Untuk bathtubnya juga besar. Tentunya dilengkapi dengan water heater. Untuk showernya ada rain shower dan hand shower. Aku suka deh sama kamar mandinya. Kamar mandinya ini bersih banget. Terus kita juga dapat amenities, ada sampo, sabun, terus hair conditioner, terus ada body cream juga. Dan ini ada handuk tangannya. Dan ini untuk area wastafelnya. Tuh, nuansanya hitam putih gitu. Jadi kelihatannya tuh minimalis tapi modern. Bagus ya. Untuk dental kitnya dikasihnya cuma satu yang tadi aku bilang karena peraturan dari manajemennya. Tapi teman-teman bisa minta lagi kok, tinggal telepon aja ke resepsionisnya. Jadi kamar mandi ini juga terdapat hair dryer. Untuk WC-nya WC duduk dan jet showernya juga udah keren tuh, dia udah pakai yang terbaru. Terdapat 2 buah handuk besar dan 2 buah handuk untuk buka. Jadi handuknya juga lengkap ya, ada handuk untuk tangan, muka, dan untuk badan-badannya. Kamar mandinya terdapat jendela kecil. Tenang, jendela ini bisa ditutup karena terdapat tirainya. Kalau aku orangnya parnoan, gak bisa kalau misalnya mandi ada yang terbuka. Sekarang kita mau lihat rooftopnya nih. Rooftopnya ini berada di lantai 7. Di rooftopnya terdapat kolam renang, meeting room, ada musolanya juga. Terus pemandangan dari rooftopnya juga bagus banget. Nah, ini untuk infinity poolnya. Untuk kedalaman kolam renangnya sendiri sekitar 120 cm. Di sini nggak ada kolam renang anaknya, semua nyampur jadi satu. So, kalau misalnya anak-anak mau berenang harus hati-hati banget dan dilengkapi dengan pelampung ya demi keselamatannya dan tetap dalam pengawasan orang tua. Di pinggirnya kolam renang juga terdapat kursi-kursi buat kita duduk-duduk santai dan ada kamar bilasnya juga. Di area rooftop ini juga terdapat meeting room ya. Ini bisa disewakan untuk acara-acara besar lainnya seperti acara ulang tahun atau wedding party. Dan terdapat toilet juga. Untuk toilet laki-laki dan perempuan itu terpisah ya teman-teman. Dan di area sini juga terdapat musola. Ini untuk area tempat wudhunya. Untuk musolanya juga sangat bersih dan nyaman banget. Sekarang kita mau makan malam. Berhubung hotelnya dekat alun-alun Wonosobo, jadi kita pilih cari makan di luar nih, sambil jalan-jalan di tengah kota Wonosobo. Di depan hotel juga sebenarnya banyak rumah makan atau warung-warung makan gitu, tapi kita lebih pilih untuk makan di luar sambil jalan-jalan. Akhirnya kita pilih makan malam kita di Lontong Tetel ini. Ini rekomen banget buat temen-temen yang ke Wonosobo. Wajib cobain lontong tetel ini. Beneran deh, serius, ini enak banget. Kita pesen lontong campur dan lontong daging sapi. Kalau untuk anak-anak itu kita belikan ayam goreng. Dan ini ada gorengannya juga, terus ada sate-sateannya. Wah, seriusan banget deh, ini teman-teman wajib cobain lontong tetelnya. Kuahnya tuh creamy banget, terus lontongnya tuh pulen, gak yang kekerasan atau yang kelembekan gitu. Pokoknya enak deh. Di sebelah kanan kita ini alun-alun Wonosobonya nih teman-teman. Tapi menurut aku kok agak sepi ya.
Mungkin karena hari biasa kali ya, bukan hari weekend gitu. Kita sudah sampai lagi nih di hotelnya. Pokoknya kalau teman-teman nginep di sini terus mau ke alun-alun Wonosobo, itu jaraknya sekitar 10 menitan dari hotel, deket kan? Sekarang kita mau lihat suasana malam hari dan pencahayaannya di area lobi hotel. Untuk area parkirannya, pencahayaannya sudah cukup oke ya. Ini pencahayaan di dalam lobinya nih. Untuk lampu gantungnya menyala. Tuh, jadi kelihatan cakep banget gak sih? Hotelnya tuh gak pelit sama listrik. Pencahayaan di koridor kamarnya aja, lihat deh. Tuh, terang banget ya. Ini pencahayaan di dalam kamar. Tuh, kelihatan terang benderang ya. Gimana teman-teman? Udah cukup oke ya untuk pencahayaannya? Selamat pagi dari kota Wonosobo. Masya Allah, pemandangannya ini indah banget. Cuacanya juga cerah. Sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di lantai bawah. Untuk restorannya berada di samping lobi. Di sini tuh anak-anak 5 tahun ke atas sudah berbayar ya untuk sarapannya. Tapi aku lupa kemarin berapa gitu. Sekarang kita lihat untuk menu makanannya. Di sini ada main course-nya, ada nasi putih. Di sebelahnya ini ada nasi goreng daun jeruk. Lalu ada mie goreng. Terus di sebelahnya lagi ada sayuran. Ini tumis sawi putih. Dan ada ikan tepung juga. Ini kalau nggak salah ikan tepung dori gitu ya. Dengan sambal dabu-dabu. Dan ini juga ada aneka sambal dan ada acarnya. Terus ada aneka kerupuk juga. Dan ini ada soto ayam. Ini untuk kuah kaldunya. Dan ini untuk topping soto ayam dan bubur ayamnya nih. Tuh ada ayam suwirnya. Terus ada telurnya juga. Ada sambal gitu kan. Soalnya di sebelahnya ini tuh ada bubur ayamnya. Ada buah pisangnya juga tuh. Dan ini ada salad barnya. Tuh. Dressingnya juga lengkap. Dan ini untuk buah potongnya, ditaruhnya di dalam chiller. Jadi enak ya, tetap fresh, seger gitu kan. Terus di bawahnya tuh ada pudingnya juga. Di meja sini ada gorengan, terus ada nasi balap dengan aneka lauk pauknya. Ada ayam suwir pedas, perkedel, toge lombok ijo, dan ini untuk nasinya. Terus ada bubur manis juga nih. Ada bubur sumsum dan bubur mutiara. Di sebelahnya itu ada roti lengkap dengan selainya. Dan ini ada pastry dan cake. Ada kue bolu, terus ada kue pancong. Ini kue pancongnya enak. Terus ada wajik, bener gak sih ini namanya wajik? Terus ada sereal juga. Ini untuk extensionnya. Terus di sebelahnya itu ada mie instan. Jadi kalau kita mau mie instan bisa dibuatin di sini. Rata-rata sekarang hotel ada gubukan mie-nya ya. Untuk minumannya ditaruh di minibar sini teman-teman. Tuh ada air mineral. Terus ada jus jambu juga. Dan ini ada fresh juice-nya, jus semangka. Ada kopi, teh, dan ada gulanya juga. Dan ini makanan yang sudah aku ambil. Ada salad, ada omelet, tuh, terus ada nasinya, ada mie gorengnya. Terus menurut aku untuk rasa makanannya lumayan sih. Dan ini suasana di area restonya. Terus menurut aku untuk area restonya sih nggak terlalu luas ya. So, yang mau ke Wonosobo tapi bingung mau cari hotel di tengah kotanya, langsung aja ke Eagle Hotel Wonosobo. Karena kemana-mana deket, ke Dieng deket, ke alun-alun juga deket. Pokoknya hotelnya strategis banget. Sekian review Eagle Hotel Wonosobo dari Jejak Safa Erkan. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau liburan di Dieng Wonosobo.
Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.